Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Aji Cakra dengan NIM 1202184336 dari kelas SI4208. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari pengantar bisnis intelligence, yaitu pada skema human resource. Nah, di sini saya mengambil skema human resource. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman, pada tabel employee department history dapat digunakan oleh perusahaan untuk melihat job desk apa saja yang dikerjakan pada divisi tersebut atau karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Sehingga pada tabel ini dapat dijadikan strategi bisnis intelijen oleh perusahaan untuk memantau kinerja karyawan yang nantinya akan berpengaruh pada proses penentuan penggajian. Nah, misalnya berapa gaji yang perlu disiapkan untuk karyawan dengan histori yang ada tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat pada tabel job kandidat. Nah, di situ terdapat kegiatan seperti apply karyawan, data karyawan, dan gaji karyawan. Artinya, pada tabel ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan keputusan yang nantinya bisa dijadikan sebagai strategi bisnis intelijen, teman-teman. Nah, penempatan pada tempat kosong di perusahaan yang cocok dengan data calon karyawan tersebut, contohnya seperti itu. Kemudian pada tabel shift. Nah, pada tabel shift ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk melihat performa karyawan. Pada tabel ini dapat dilihat nantinya kinerja karyawan apakah menurun atau tidak. Jika menurun, apa penyebabnya, dan nantinya akan dapat menentukan strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Kemudian pada data pegawai. Nah, pada data pegawai dapat dilihat pada tabel job kandidat, teman-teman. Adanya kegiatan karyawan yaitu mengapply karyawan baru dan melihat kualifikasi yang cocok untuk peningkatan bisnis intelijen pada perusahaan tersebut. Nah, di sini juga dapat digunakan untuk menganalisis jumlah karyawannya. Apakah dengan jumlah karyawan yang sudah ada itu cukup untuk menjalankan kegiatan di perusahaan atau mungkin kurang, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk perusahaan melakukan atau pengurangan karyawan, melakukan hiring seperti itu, teman-teman. Nah, pada tabel employee dapat juga dilakukan analisis performa apa saja yang buruk pada karyawan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk memutuskan atau menentukan strategi apa yang cocok untuk digunakan meningkatkan performa tersebut. Sehingga pada skema human research ini, bisnis intelijen dapat digunakan untuk menentukan strategi human research dan menentukan keputusan perusahaan serta meningkatkan performa karyawan atau bahkan perusahaan itu sendiri. Jadi itu, teman-teman, bisnis intelijen yang ada pada skema human research menurut saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.